Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesempatan sehingga kita bisa dapat membahas mata kuliah Ulumul Hadis ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat perjuangan Nabi kita Muhammad SAW, kita bisa dapat merasakan indahnya Islam, manisnya ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang ingkarus sunnah. Nah, apa itu ingkar sunnah? Paham yang menolak kedudukan sunnah atau hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Materi ini sangatlah penting agar kita dapat memahami mengapa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Nah, kemudian apa sih pengertian ingkar? Nah, kita harus tahu ya teman-teman, secara bahasa ingkar artinya berarti menolak. Ya, ingkar artinya menolak atau menyangkal atau tidak mengakui. Sedangkan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat dari Rasulullah SAW. Jadi, ingkar sunnah adalah paham yang menolak sunnah atau hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam, baik seluruhnya maupun sebagian. Nah, kedudukan sunnah dalam Islam, mayoritas ulama sepakat bahwa Al-Quran dan sunnah merupakan dua sumber utama ajaran Islam. Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, contohnya Al-Quran memerintahkan sholat, tetapi tata cara sholat dijelaskan oleh Rasulullah SAW melalui sunnah atau hadisnya. Nah, Al-Quran memerintahkan zakat, sedangkan rincian nisab dan tata caranya dijelaskan dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sejarah munculnya ingkar sunnah. Nah, benih-benih ingkar sunnah telah ada sejak masa sahabat Nabi. Namun, sebagai sebuah paham yang terorganisasi, gerakan ini mulai berkembang pada akhir abad kedua Hijriah dan muncul kembali pada zaman modern dengan berbagai bentuk dan alasan. Nah, di sini ada macam-macam ingkar sunnah. Para ulama membagi ingkar sunnah menjadi beberapa bentuk. Antaranya adalah yang pertama, menolak seluruh hadis sebagai sumber hukum. Kedua, menerima hadis hanya jika sesuai dengan pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Kemudian menerima hanya hadis mutawatir, tetapi menolak hadis ahad meskipun sahih. Jadi mereka tidak menerima selain hadis sahih. Kemudian, apa sih alasan orang yang mengingkari sunnah? Nah, beberapa alasan yang sering ditemukan adalah yang pertama, menganggap Al-Quran sudah cukup sebagai pedoman hidup. Jadi mereka menganggap Quran itu sudah sempurna, tidak butuh penjelasan. Kemudian meragukan keaslian hadis. Kemudian salah memahami ayat-ayat Al-Quran itu tersebut. Kemudian kurang memahami ilmu hadis dan proses penyaringan hadis oleh para ulama. Nah, apa jawaban ulama terhadap ingkar sunnah? Nah, di sini kita dengarkan sama-sama. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran sendiri memerintahkan umat Islam untuk menaati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Rasulullah diberi tugas menjelaskan isi Al-Quran itu tersendiri. Ilmu hadis telah memiliki metode yang sangat ketat untuk membedakan hadis sahih, mana hadis hasan, dhaif, dan hadis maudhu, sehingga keaslian hadis dapat diteliti secara ilmiah. Nah, kemudian apa sih dampak ingkar sunnah?
Nah, apabila seseorang menolak sunnah, maka akan muncul beberapa dampak seperti yang pertama, sulit memahami tata cara ibadah dengan benar. Kemudian yang kedua, banyak hukum Islam tidak dapat diterapkan secara sempurna. Itu dampak kedua. Kemudian dampak ketiga, menimbulkan perbedaan pemahaman yang menyimpang dari ajaran Islam yang telah disepakati para ulama-ulama kita. Kemudian, nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari materi ini? Ingkar sunnah adalah paham yang menolak hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Padahal Al-Quran dan Sunnah saling melengkapi. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya mempelajari hadis melalui sumber yang terpercaya dan mengikuti penjelasan para ulama agar dapat memahami ajaran Islam secara benar. Nah, teman-teman, adapun referensi yang saya ambil dari kitab Ulumul Hadis. Yang pertama, Abdul Majid Khan, Ulumul Hadis, Amzah, Jakarta. Kemudian Ibnu Al-Salah, Muqaddimah fi Ulumul Hadis. Kemudian Jalaluddin Al-Suyuti, Tadrib Ar-Rawi fi Syarah Taqrib An-Nawawi. Kemudian kitab yang terakhir, Mahmud At-Tahan, Taisir Mustalah Al-Hadis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita renungi sama-sama bisa kita amalkan dan menjadi amal jariah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.